Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya DRA Brigida Endah Nuraini MM, dosen tetap di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bentara Persada, program studi manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu komunikasi bisnis. Berikut cuplikan video pada saat saya mengajar. Silahkan untuk dilihat. Selamat malam semuanya. Malam. Apa kabar? Baik, Bu. Pada pertemuan malam hari ini kita akan mengikuti mata kuliah komunikasi bisnis. Hari ini materi yang kita akan bahas yaitu tentang teknik negosiasi bisnis. Mari kita sebelum mengawali mata kuliah ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Pertemuan kita yang kemarin yaitu membahas tentang teknik presentasi. Masih ingat teknik presentasi kalian? Ya, Bu, ulas sedikit ya presentasi ya. Presentasi itu kita diminta ketika suatu saat nanti kita mungkin semua udah pernah presentasi. Jadi hal yang biasa presentasi. Yang perlu diperhatikan dari kesimpulan kemarin adalah kita berpresentasi itu tidak perlu grogi, ya, tidak usah takut. Pokoknya kita biasa saja. Ini adalah teman, makanya kita saling berpresentasi itu saling satu dengan yang lain menguatkan. Tidak usah takut. Demikian juga kemarin dibahas bagaimana sikap kita, gestur kita, dan kemudian intonasi kita. Jadi semuanya saya harapkan memahami dengan mata kuliah yang sudah disampaikan kemarin. Untuk selanjutnya, hari ini kita membahas tentang teknik negosiasi bisnis. Ya, kira-kira kalian tahu nggak tekniknya seperti apa bernegosiasi? Rasanya kalau negosiasi tidak harus bisnis saja, yang biasanya sudah dilakukan oleh para mahasiswa. Jangan-jangan bernegosiasi ketika mau membeli, bernegosiasi ketika kalian mau mengadakan pertemuan, bernegosiasi dulu sama kawan. Nah, di hari ini kita fokusnya adalah fokus untuk negosiasi bisnis. Siapa yang pernah melakukan negosiasi bisnis? Pernah? Iya. Coba beri contoh seperti apa negonya. Febri bisa? Misalnya waktu di pasar, Bu, kita tuh lagi beli buah-buahan, tapi kita minta korting harga sama penjualnya. Jadi saya melakukan diskusi atau perundingan sama penjualnya, Bu, untuk mencapai kesepakatan bersama, Bu. Wah, dan akhirnya harganya gimana setelah dinego? Dikurangin, Bu, dari harga normalnya, Bu. Jadi saya dapat harga yang lebih murah, penjualnya juga tidak merasa rugi, Bu. Oh, sama-sama lah ya. Iya. Kalau Bernard pernah negosiasi waktu melamar kerja, negosiasi nggak? Pernah, Bu. Pernah? Ya. Gimana itu negosiasinya, masalah gaji? Untuk di gaji, Bu, misalnya HRD sudah menetapkan gaji 3.500. Ya. Tapi karena ada juga beberapa, misalnya kan saya di bidang marketing, Bu, khususnya di bidang media itu ada beberapa alat seperti kamera yang saya punya sendiri. Jadi saya coba minta sama negosiasi dengan HR-nya, boleh nggak sedikit dinaikkan gajinya kurang lebih 200.000 karena saya membawa aset barang saya sendiri untuk dikerjakan. Gitu. Ternyata bervariasi ya. Ada yang misalnya
bertanggung jawab bahkan. Selanjutnya adalah mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam mengelola, pengembangan dan pembinaan sumber daya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawab. Ya, ini ingat, mampu menunjukkan kepemimpinan akademik, kita mampu ya. Kita mampu bahwa kita adalah kuliah, jadi kita mampu nanti lulusan kita mampu memperlihatkan
produknya saya, bahan-bahan baku saya beli, ya tawar-menawar bisnis lah, kita sambung dengan yang lain, menindaklanjuti. Syarat lain yang dikemukakan oleh Pranowo, nah di sini komunikasi akan berhasil apabila didukung oleh beberapa faktor, di antaranya, silakan dibaca. Nggak kelihatan, siapa yang bisa? Satu, adanya kesepahaman topik yang dibicarakan antara kedua belah pihak. Yang kedua, adanya kesepahaman bahasa yang digunakan. Yang ketiga, adanya ketertarikan dalam pesan yang disampaikan. Yang keempat, memiliki kesamaan dalam konteks dan situasi. Yang kelima, mempunyai pemikiran yang sama. Dan yang keenam, penutur mahir memanfaatkan daya bahasa yang menjadikan komunikasi lebih efektif. Nah, ini dia. Ya, gimana itu faktor-faktor negosiasi? Adanya kesepahaman topik yang dibicarakan antara kedua pihak. Adanya kesepahaman bahasa. Kira-kira kalau Nah ini nih ciri-ciri negosiasi ya, macam-macam nih ciri-ciri negosiasi. Negosiasi menghasilkan kesepakatan. Terus ini pokoknya kita harus sepakat menghasilkan keputusan yang sama, saling menguntungkan, sama kan ciri-cirinya. Sarana mencari penyelesaian, selalu mengarah ke tujuan praktis, selalu memprioritaskan kepentingan bersama. Ya, jangan sampai individu satu dengan yang lain tidak ada memprioritaskan kepentingan bersama. Ya, saling mendukung satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah manfaatnya. Terjadi kerjasama antar pihak, terjadi saling pengertian dan kesepakatan, interaksi positif dan berdampak luas, fleksibilitas atas keputusan yang awal dianggap final. Adapun beberapa yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi seperti berikut. Coba Arman baca. Arman baca. Manfaat negosiasi: terjalin kerjasama antar pihak, terjadi saling pengertian dan kesepakatan, interaksi positif dan berdampak luas, fleksibilitas atas keputusan yang awalnya dianggap final. Adapun beberapa kegiatan yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi sebagai berikut. Yang pertama, jual beli barang. Yang kedua, pengujian karyawan. Yang ketiga, penempatan tenaga kerja. Yang keempat, penyusunan program-program organisasi. Yang kelima, pembagian warisan. Yang keenam, sengketa rumah atau tanah. Dan yang ketujuh, pembangunan fasilitas umum dan seterusnya. Ada nih yang pernah kalian kira-kira paham nggak? Kira-kira yang mana sudah pernah mengalami, bahkan ada nggak di antara segini yang mengalami kalian ini? Yang mana? Nomor berapa coba? Yang satu Bu, jual beli barang. Oh pernah ya? Pernah Bu. Jualan apa tuh? Kemarin saya jual laptop Bu, laptop saya Bu. Apa dijual? Karena saya udah beli yang baru Bu, jadi lumayan Bu.
pembeli karena dia nggak segera membeli. Nah ini kan sebenarnya nggak baik, harus sabar terus. Kemudian daya tahan dan adaptasi tinggi, konsentrasi dan sosialisasi yang baik, artikulasi dan selera humor. Kita saling bercanda-canda. Biasanya kalau sambil bercanda-canda, situasi negosiasi itu tidak terlalu kaku, ya. Jadinya merasa gimana ya, suasana itu enak, menyenangkan gitu, ya. Itulah negosiasi. Pernah nggak kamu menyenangkan? Oh ya, ya itulah. Senyum aja kalau ditanyain, berarti sering itu bernegosiasi sampai titik darah penyelesaian yang baik. Hal krusial dalam negosiasi, pendapat yang disampaikan dengan fakta, suara. Nah ini juga intonasi, jangan pernah marah-marah, ya. Kayak kita halus gitu. Yang beli itu, yang menjual tuh jadi luluh hatinya. Terus akhirnya ya ini intonasinya yang baik dan indah, rasanya enak. Dan kata dipilih dengan tepat, jangan sembarangan kalau ngomong. Nawar udah bahasanya nggak enak ya, misalnya udah kalau nawar enak nggak tuh? Ya yang enak dong gitu. Penyampaian harus jelas dan sopan, tidak cepat menolak, menerima pendapat lawan jenis. Nah aspek kemampuan negosiasi, aspek kemampuan negosiasinya menurut Hadi, ini Wiwin, baca Win. Aspek kemampuan negosiasi menurut Hadi tahun 2023 terdapat 4 aspek kemampuan negosiasi, yaitu yang pertama, kemampuan untuk memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, ada kemampuan untuk berfokus pada kepentingan dan posisi. Tiga, kemampuan untuk mengumpulkan beberapa pilihan sebelum membuat keputusan akhir. Dan yang keempat, kemampuan untuk memastikan bahwa hasil didasarkan pada kriteria objektif. Baik, ini kemampuan untuk memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang sedang dihadapi. Apalagi kalau kita kerja di sebuah perusahaan, kita memang harus fokus. Tidak boleh kita memikirkan tadi misalnya dari rumah sedang tidak aman, mungkin ketemu sama orang tuanya mungkin menasehati kita, mungkin tidak menerima dengan hati senang, terus ada tidak dalam pembicaraan tadi ada masalah yang tidak cocok, akhirnya dibawa ke kantor. Jangan sampai ya, apalagi dibawa ke customer untuk bernegosiasi, jangan sampai terjadi begitu. Kita itu harus perasaan pribadi dengan kerjaan kantor kita harus pisahkan. Selanjutnya adalah kemampuan untuk fokus pada kepentingan bukan posisi. Kemudian kemampuan untuk mengumpulkan beberapa pilihan sebelum membuat keputusan akhir. Nah inilah dari aspek kemampuan negosiasi. Oke. Kira-kira dari sini sudah siap belum dikasih pertanyaan ini? Paham belum? Mana nih kira-kira yang sudah memahami? Sudah paham? Berarti siap belum dikasih pertanyaan? Siap Bu. Wih, inilah yang Ibu suka. Kira-kira siapa nih yang bisa menjawab ya? Dikasih pertanyaan ya. Ibu udah siapkan pertanyaannya loh. Apa yang dimaksud dengan teks negosiasi dan apa tujuannya? Siapa yang bisa menjawab? Saya Ya. Apa tuh? Menurut saya Bu, teks negosiasi itu adalah komunikasi antara dua pihak ataupun lebih yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama saling menguntungkan melalui proses tawar-menawar Bu. Kayak saya tadi tawar-menawar laptop itu berapa harganya sampai dengan kesepakatan yang saling menguntungkan melalui perundingan Bu. Nah itulah contoh-contoh yang relevan sehari-hari, ya kan? Bisa memahami itu asal cocok negosiasi. Nah, oke, dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebutkan 3 struktur utama dalam teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi atau pembukaan, yang kedua
bisa. Selanjutnya jangan ini dulu ya, kita mesti fokus ya, biar siap dikasih pertanyaan. Udah siap belum?